cuman boleh pintu sebelah kanan yang dibuka dan itu harus ke dalam, nggak boleh keluar. Alhasil kita pintu yang satu digembok dan yang satu lagi disetting supaya nggak bisa ditarik dari luar, jadi selalu masuk ke dalam. Nah ini loh, kalau dari hal-hal yang diceritain di depan tadi, itu tuh tanda kutip agak apa ya, agak unik karena beda dengan stereotype yang selama ini kita tahu. Oh kalau starting tuh nggak usah tempatnya bagus, nggak usah tempatnya strategis, kita bisa jualan desain via online, tapi ujung-ujungnya orang lain pada dapetnya selalu dari lingkungan saudara. Ini Arkana tuh kayak breakthrough gitu dua-duanya. Sumber proyeknya tuh dapat justru dari internet, dan udah berani invest dulu di kantor yang secara posisinya bagus. Terus ini yang kemarin kita cerita sama Gati juga, bahwa most of the time selalu rapatnya tuh di kandang sendiri, ya nggak sih, di kantornya Arkana. Iya, ya betul. Boleh diceritain nggak tuh kenapa klien yang harus datang? Kenapa kliennya? Oke. Jadi gini, singkatnya sih, uang udah susah-susah bikin kantor, ngapain meeting di luar gitu singkatnya. Karena tadi sih balik lagi kita, kalau tadi Iwan mention kantor baru, nggak usah tempatnya, nggak usah bagus-bagus, udah ya itu beda visi misi ya. Ada orang yang emang pengen udah santai aja atau udahlah pelan-pelan aja, it's okay gitu. Itu pilihannya mereka dan ya emang beda-beda lah. Cuman tadi yang aku mention bahwa emang kita mikirnya gede gitu, bahkan emang udah cita-cita kita 5 tahun pertama tuh udah harus kayak Asia Tenggara tuh udah harus bisa gitu. Nah jadi memang kita mikirnya besar, dengan cita-cita itulah apapun yang kita lakukan itu balik lagi ke cita-cita itu, gitu. Cita-cita bersama itu empat orang itu. Ya, nah jadi itulah. Nah kenapa di kantor? Karena kita ngerasa bahwa pertama kita lebih bisa banyak lebih tenang ya meeting di kantor gitu. Saya udah biasa sama tempatnya, terus klien juga jadi lebih mengenal kita kayak gimana. Oh ini kantornya kayak gini gitu. Terus saya juga lebih nyaman karena saya udah biasa di situ gitu. Terus banyak barang-barang atau kayak material atau market yang bisa merepresentasikan gimana sih desain kita, bisa membantu kita dalam ngejelasin desain. Dan yang terakhir sebenarnya karena memang ruang meeting kita udah diperhitungkan secara feng shui supaya memang energinya bagus untuk meeting dan menerima klien. Bingung ya nanti orang-orang nih. Tapi benar ya, itu bukan jokes itu beneran. Jadi semuanya diatur secara feng shui itu. Iya, lucu banget. Jadi sampai pintu kaca. Jadi kita tuh punya 2 pintu kaca kan. Nah, jadi cuman boleh pintu sebelah kanan yang dibuka dan itu harus ke dalam, nggak boleh keluar. Alhasil kita pintu yang satu digembok dan yang satu lagi disetting supaya nggak bisa ditarik dari luar, jadi selalu masuk ke dalam. Kayak gitu. I don't know gitu ya. It works, I guess. It works. Tapi kayak in serious note sih sebenarnya kenapa, karena di kantor ya kita lebih bisa merepresent kita tuh siapa, kita tuh apa gitu sih, dan itu sangat membantu banget untuk ke kliennya, itu sangat membantu banget sih. Building confidence ya. Kemarin kan kita sempat obrolin juga desainer berarti kan mengelola duit klien yang bakal dipakai buat ngebangun ya. Nilai proyeknya besar sekali dan kitanya harus bisa meyakinkan ya. Iya. Ya, kira-kira gitu sih. Nah, itu. Semua kan selalu bilang harus bisa meyakinkan klien nih. Aku mau nanya, cara Arkana meyakinkan klien gimana? Oke.
Mungkin aku ceritain dulu bagaimana cara kita dari awal approach di saat kita menerima bola ya. Jadi kan klien masuk lewat website atau lewat Instagram atau whatever itulah gitu. Nah, kita udah punya SOP. Jadi Sam akan mewawancara lah atau mengumpulkan segala informasi brief yang dibutuhkan untuk mengerti ini tuh proyek apa gitu, dari A sampai Z, dari topografinya, dari lokasinya, kebutuhannya, orang apa, mood board, segala macam. Kenapa? Karena kita dalam Arkarna itu kita ada namanya proses desain idea. Desain idea itu basically pitching proses sih. Jadi kita di beberapa proyek, kebanyakan sih sebenarnya kita akan melakukan proses desain idea ini. Desain idea ini jadi kita bakalan ngasih initial first idea kita untuk proyek ini secara gratis. Jadi emang pre-design lah, jadi sebelum kontrak gitu kan. Jadi dibutuhkan itu kenapa? Karena aku pengen dari klien, dia pasti pengen tahu kita tuh sebenarnya capable atau enggak, atau kita tuh cocok apa enggak secara desain dengan klien. Secara saya juga harus tahu saya cocok nggak sama kliennya, saya ngerti nggak sih ini sebenarnya kebutuhannya mereka gitu. Jadi itu pentingnya menurut kita proses desain ID ini. Nah, saya rasa juga ini proses pitching juga kayaknya awam, orang-orang semuanya juga, arsitek kayaknya kebanyakan juga melakukan hal tersebut ya. Gitu. Nah, buat kita sih, buat di kantor kita itu sangat penting gitu. Produknya biasanya kayak layout, master plan, mungkin sketsa-sketsa 3D, dan mood board biasanya gitu. Nah, proses ini menurut aku penting dari proses desain seterusnya. Ini kayak mau ngegolin si bolanya tadi ke gawang gitu. Apakah masuk, apakah enggak, udah itulah kondisinya tuh kayak itu. Itu sepenting itu buat kita di sana. Makanya semuanya udah ada SOP-nya. Nah, Sam tuh akan mengumpulkan data itu, dan terus aku bakalan merealisasikan lah di desain dalam bentuk desain idea itu. Nah, habis itu kita akan presentasikan. Nah, tadi presentasi itu biasanya di kantor gitu. Nah, dan menurut saya juga presentasi inilah yang akan menentukan deal apa enggaknya project ini atau apapun itu yang akan terjadi setelahnya. Jadi menurut aku presentasi desain ide ini sangat penting. Menurut aku pertama kali arsitek ketemu sama klien adalah step yang sangat krusial dan penting gitu. Untuk klien dan untuk saya juga, untuk arsiteknya juga, kira-kira gitu. Nah, if you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.